Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, bagaimana kabarnya Teteh semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Kalau bahasa Arabnya gimana? Bapak sering nanya ke Teteh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bil khair ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, Teteh. Nah, baik Teteh semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin, kita sekarang bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran tahfidz ya. Nah, Teteh seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami pembelajaran, kita berdoa bersama sebelum atau doa bersama doa sebelum belajar ya. Mari semuanya kita angkat tangan, Teteh, kita doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita dan Allah mempermudah kita dalam memahami pembelajaran. Amin. Nah, baik Teteh semua. Pada pembelajaran hari ini, di pembelajaran tahfidz, Bapak akan menjelaskan tentang ilmu tajwid. Nah, dalam pembahasan ilmu tajwid ini, kita akan membahas tentang idgham, hukum idgham. Ya, jadi apa tuh? Hukum idgham. Nah, Bapak akan share screen pada Teteh sebentar ya. Nah, ini dia hukum idgham. Nah, baik Teteh, hukum idgham ini ya adalah terusan atau lanjutan dari pembahasan hukum nun mati dan tanwin. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang idhar halqi ya, idhar halqi yang mana itu juga hukum dari nun mati dan tanwin. Nah, bertemu dengan salah satu huruf halqi, kemarin kita apa saja huruf halqi? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha ya. 6 huruf itu. Jadi apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi, maka hukumnya menjadi idhar halqi. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang idgham. Idgham. Apa itu idgham? Nah, ini adalah pembahasan kedua dari hukum nun mati dan tanwin. Nah, baik Teteh, supaya tidak lama, mari kita lanjutkan pembahasan. Apa itu idgham? Nah, ini idgham menurut bahasa, idgham artinya memasukkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Itu adalah idgham menurut bahasa. Tapi menurut istilah ilmu tajwid, idgham adalah bunyi nun mati atau tanwin yang dilebur, maksudnya yang dilebur dan dimasukkan ke dalam salah satu huruf idgham. Nah, jadi dari pengertian ini bisa dipahami ya bahwasanya idgham ini adalah memasukkan suatu huruf ke huruf yang selanjutnya. Jadi dileburkan ya, meleburkan nun mati dan tanwin atau tanwin dileburkan ke dalam huruf idgham. Apa aja huruf idgham itu? Ya, mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, sebelum ke huruf idgham, Bapak akan menjelaskan ya. Idgham ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Nah, idgham bi gunnah adalah idgham yang bacaannya menggunakan dengung atau bil gunnah. Kalau Teteh pasti sudah belajar tentang gunnah ya di kelas 4 karena itu pembahasan kelas 4. Gunnah itu sesuai dengan artinya adalah dengung. Bi gunnah artinya menggunakan dengung atau dengan dengung. Nah, yang kedua adalah idgham bila gunnah.
Apa itu idgham bilaguna? Nah, sesuai namanya, bilaguna artinya kalau yang tadi itu biguna dengan dengung, bilaguna itu tidak menggunakan dengung. Nah, ada dua ya, jadi idgham itu terbagi dua, idgham biguna dan idgham bilaguna. Mari kita lihat penjelasan lebih dalamnya. Nah, ini Bapak akan jelaskan idgham biguna. Ini adalah idgham biguna. Idgham biguna yaitu suatu hukum tajwid yang berlaku ketika ada nun mati atau sukun ya atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna. Maaf ya, di sini ada kesalahan ketik, ini ada idgham biguna bukan bilaguna. Salah satu huruf idgham biguna yang di dalam dan tidak dalam satu kata. Maaf, yang tidak dalam satu kata atau kalimat harus terpisah dan dibaca dengan suara mendengung. Nah, teteh, jadi di sini bisa disimpulkan ya bahwasannya idgham biguna adalah idgham atau hukum tajwid bila mana ada nun mati ya atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna. Dan bertemunya ini terpisah ya. Maksudnya terpisah apa? Tidak dalam satu kalimat. Nah, kalimat ini dalam bahasa Arab bukan berarti kalimat panjang ya. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu kata. Nah, jadi pertemuan antara nun mati atau tanwin dengan salah satu huruf bigunah ini tidak dalam satu kata atau harus terpisah. Nah, jikalau ada nun mati dengan tanwin itu atau tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf bigunah, maka hukum bacaannya dibaca mendengung. Ya, seperti namanya ya, bigunah. Gunah itu dengung. Bigunah berarti dengan dengung. Nah, sesuai dengan namanya berarti harus dimasukkan. Nah, memasukkan hurufnya atau meleburkan dari hurufnya itu dibaca dengan mendengung. Lanjut ya, Teteh. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah huruf atau huruf-huruf idgham biguna. Idgham biguna ini adalah ada 4 huruf ya. Yang pertama iya, yang kedua nun, dan yang ketiga mim, dan keempat adalah waw. Kalau disingkat itu yanmu. Yanmu ya. Itu disingkatnya yanmu. Ya, nun, mim, waw. Ada 4 huruf idgham biguna. Nah, di sini Bapak akan tunjukkan bagaimana suatu huruf bisa menjadi hukum idgham biguna atau suatu kata bisa menjadi hukum idgham biguna. Nah, kita lihat dari contoh yang ya. Nah, ini adalah ya. Tadi Bapak di depan sudah jelaskan, apabila ada nun mati atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf biguna. Di sini salah satu huruf bigunanya yang pertama adalah ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, Teteh, ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan ya. Ya. Di kata selanjutnya bertemu dengan ya. Karena harus terpisah ya, tadi Bapak sudah sampaikan terpisah. Jadi tidak dalam satu kata. Terpisah. Di sini ada fam. Jadi hukum bacaannya seperti ini atau cara bacanya seperti ini ya, Teteh. Famay yakmal. Nah, nun matinya itu seolah-olah tidak ada atau dilebur ke huruf yang selanjutnya yaitu huruf ya. Makanya kenapa dinamakan idgham? Karena hurufnya itu dilebur atau dimasukkan ke huruf yang selanjutnya. Seolah-olah tidak ada nun di situ atau tidak ada tanwin di situ karena hurufnya itu atau cara bacanya itu dilebur. Cara bacanya menjadi seperti ini ya, Teteh. Famay yakmal, famay yakmal, famay yakmal. Nah, nun matinya itu seperti tidak ada. Jadi bukan seperti idhar yang dibaca jelas. Kalau idhar kan bacanya kalau misalnya jelas menjadi seperti ini ya. Faman yakmal, faman yakmal. Nah, itu idhar. Tapi kalau misalnya idgham, karena ya itu bukan huruf idhar tapi huruf idgham, maka cara bacanya itu famay ya'mal, famay ya'mal. Nah, bagaimana caranya tahu itu sudah dengung atau belum? Nah,
Namanya biguna ini berarti harus dengan dengung ya, Teteh. Cara membacanya harus mendengung, agak didengungkan. Jadi seperti ini, cara tahu sudah mendengung atau belumnya ATT, bisa silakan pencet hidung ATT ya. Nah, karena ini sumber mendengung tuh dari sini, keluar suaranya dari hidung ya ATT. Apabila ketika membaca kalimat tersebut tersendat atau tidak bisa membacanya, berarti itu sudah masuk atau sudah ada dengungannya atau sudah betul ya bacanya seperti ini. Famai ya'mal. Nah, itu sini sudah terasa ya, di sini sudah terasa famai ya'mal. Nah, beda halnya kalau misalnya bacanya seperti ini. Paman ya'mal masih bisa. Tapi kalau papai ya'mal, nah itu tidak bisa. Di sini sudah ada getaran dengung dan kalau kita tutup pasti tidak akan bisa mengatakannya atau membicarakannya dengan jelas atau membacanya dengan jelas karena sudah tertutup ya. Nah, itu kalau misalnya tandanya sudah tepat atau sudah mendengung. Ya, karena suara dengungan itu datangnya dari hidung. Jadi cara bacanya famay ya'mal, seperti tidak ada nun. Nah, berikut juga dengan nun mati atau nun mati bertemu dengan nun. Nah, nun ini juga salah satu huruf bigunah ya. Nah, cara bacanya min nasirin, min nasirin, min nasirin. Jadi nunnya itu langsung ke nun yang selanjutnya, bukan tidak dijelaskan nun yang sukunnya ya. Begitu juga dengan mim sama ya. Mim malin seolah-olah tidak ada nunnya ya. Tidak ada nun sukunnya atau tidak ada nun yang matinya. Bacanya tidak min malin tapi mim malin. Nah, seperti itu. Berikut juga dengan wawu sama. Nah, di sini dari wawu. Nah, wawu ini lihat ya. Perhatikan ya. Berbeda dengan tadi nun, kalau nun ya itu nunnya nun sukun ya. Di sini ada tanwin. Bapak contohkan di yang wawu ini ada tanwin. Pada kalimat abilahabi watab. Abilahabi watab. Nah, langsung masuk ke wawunya teteh. Jadi dibacanya bukan seperti ini. Abilahabin watab, nggak kayak gitu. Abilahabin watab itu salah. Tapi abilahabi watab langsung masuk ke waw. Nah, kenapa makanya dinamakan idgham? Karena memang langsung dimasukkan ke huruf yang selanjutnya. Di sini dalam konteks huruf waw. Abilahabi watab. Nah, ini adalah contoh-contoh dari idgham biguna. Bapak harapkan teteh bisa hafal atau bisa paham ya apa yang Bapak sudah jelaskan tadi. Nah, sekarang idgham bila gunah ya, sebentar lagi ya. Ini tinggal yang kedua, idgham bila gunah. Seperti halnya tadi, bedanya cuman bila gunah, tidak menggunakan dengung. Sama ya, seperti halnya tadi. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna, maka cara membacanya tidak menggunakan suara dengung. Bedanya cuma tidak menggunakan dengung sama menggunakan dengung. Apa itu huruf-huruf idgham bila guna? Mari kita lihat. Nah, huruf idgham bila guna itu cuma ada dua, yaitu huruf lam dan huruf ro. Kalau disingkat menjadi lari ya. Jadi seperti itu ya teteh. Di sini juga Bapak sudah terangkan untuk contohnya. Untuk lam milladunka ya, bukan min ladunka tapi milladunka. Terus untuk ro famar rabbukuma. Jadi tidak mendengung, sama sekali tidak mendengung. Coba nih, Bapak akan pencet hidungnya, kira-kira masih lancar atau tidak? Milladunka, ya masih bisa kan?
illa dutka famar rabbukuma. Nah, bedanya yang mendengung dan tidak mendengung seperti itu ya, Teteh. Bisa dicek dari hidung Teteh. Kalau misalnya mendengung berarti agak tersendat. Tapi kalau misalnya tidak mendengung, lancar-lancar saja. Ya, seperti itu Teteh. Ini untuk huruf idgham bila guna. Nah, Teteh, alhamdulillah pembahasannya sudah selesai. Nah, itu tadi untuk pembahasan hukum idgham ya. Jadi notulennya adalah ini adalah idgham, hukum idgham ya. Yang mana ini adalah salah satu hukum atau terusan dari pembahasan nun mati dan tanwin. Dan idgham itu terbagi menjadi dua, yaitu idgham bigunah dan idgham bila guna. Untuk idgham biguna hurufnya ada 4, ada mim, nun, ya, waw ya. Dan yang idgham bila guna ada 2, yaitu lam dan o. Nah, itulah Teteh pembahasan tadi. Semoga Teteh dapat memahami pembahasan yang Bapak sudah bahas. Dan semoga Allah mempermudah Teteh juga untuk mengaplikasikan dalam membaca Al-Quran. Baik, itu aja mungkin Teteh dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak tutup atau kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya akan diteruskan kepada Bapak Abdul Rauf, ya, Bapak Rauf. Ya, Assalamualaikum Bapak Rauf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk Bapak Bagaimana kabarnya Pak Adi? Dari saya gitu aja, mungkin terima kasih banyak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi yang sudah memberikan pembelajaran mengenai tajwid. Anak-anakku, alhamdulillah. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Teteh kelas 5 yang Bapak banggakan. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Bapak akan memberikan materi pembelajaran tentang PLH, yaitu mengenai tanaman obat. Nah, AA dan Teteh, tanaman obat itu merupakan tumbuhan yang berkhasiat untuk mengobati berbagai penyakit. Nah, kenapa tanaman obat ini perlu kita tanam dengan baik? Karena tanaman obat itu sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan sehari-hari, terutama bagi orang yang sakit. Nah, ya, tanaman obat ini bermanfaat dan berguna sekali. Nah, kita lihat misalnya yang pertama itu ada kencur. Nah, ini kencur ini merupakan jenis tanaman obat, ya. Nah, kencur ini berkhasiat untuk apa saja? Nah, ini biasanya untuk mengobati batuk. Nah, pada anak-anak. Nah, ini kencur ini manfaatnya sangat banyak sekali. Selain mengobati batuk, dapat juga mengobati masuk angin. Nah, misalnya ada Teteh masuk angin. Nah, ini bisa dimanfaatkan kencur ini untuk mengobati masuk angin. Kemudian selain itu muntah-muntah. Nah, muntah-muntah pun biasanya kalau ada Teteh sakit perut, kemudian makannya terlalu banyak, sehingga menimbulkan perut kembung sehingga mengakibatkan muntah-muntah. Nah, ini juga kencur ini juga salah satu tanaman yang mempunyai khasiat untuk mengobati muntah-muntah. Nah, kemudian ada sakit perut. Nah, ini sakit perut
biasanya dirasakan oleh anak-anak ya, tapi kadang dewasa juga bisa dirasakan. Kemudian ada jerawat ya. Nah, jerawat ini ada di mana? Nah, biasanya ada di pipi, ada di muka. Dan ini juga bisa diobati dengan kencur. Kemudian tetanus juga sama, bisa diobati dengan kencur. Nah, selanjutnya ada jahe. Nah, ini. Nah, jahe itu merupakan tumbuhan yang berkhasiat. Nah, selain untuk minuman juga penghangat, untuk minuman, misalnya kita mau bikin susu jahe yang hangat. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk menyegarkan badan. Nah, misalnya jahe juga dimanfaatkan untuk mengobati sakit perut. Nah, sakit perut selain sama kencur bisa juga dipakai untuk dengan meminum jahe. Kemudian liver ya. Nah, ini penyakit liver bisa dimanfaatkan untuk liver ini bisa diobati dengan meminum jahe. Kemudian demam ya. Nah, ini demam biasanya badan menggigil, kurang enak. Nah, ini ketika minum jahe badan kita pun akan terasa hangat. Nah, gigitan ular pun bisa ternyata ya, bisa diobati dengan jahe. Nah, kemudian A dan PT kita akan lihat kunyit ya. Nah, kunyit ini selain banyak dimanfaatkan sebagai bumbu untuk memasak, kunyit ini bisa dimanfaatkan untuk mengobati berbagai penyakit. Misalnya, satu memperlancar air susu ya. Nah, ini biasanya bagi ibu yang menyusui, yang sudah punya bayi ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan kunyit ini untuk memperlancar air susu. Kemudian selain itu kunyit juga sebagai obat eksim atau emorok ya. Nah, ini penyakit kulit ya. Nah, ini bisa diobati dengan kunyit. Nah, kemudian ada bisa juga dimanfaatkan obat anti serangga ya. Nah, ini artinya mengusir serangga bisa diobati dengan kunyit ya. Kemudian obat demam dan kembung. Nah, ini demam, kembung. Nah, ini sejenisnya itu kunyit juga bisa dimanfaatkan untuk mengobati demam dan kembung. Nah, selanjutnya dan teteh ada tanaman bawang putih ya. Nah, bawang putih ini merupakan anggota suku bawang-bawangan yang memang tumbuh di Asia Tengah. Nah, bawang putih ini merupakan tumbuhan ternak atau tumbuhan berbatang lunak. Nah, ini bisa mengobati ternyata ya. Nah, mengobati batuk. Nah, selain tadi kencur, kemudian ya, kencur, bawang putih juga bisa mengobati batuk. Kemudian ada teteh, bawang putih juga dapat mengurangi gatal akibat gigitan serangga. Nah, ini ya, misalnya ada teteh pernah digigit oleh serangga. Nah, ini bawang putih bisa dioleskan pada gigitan tersebut sehingga dapat mengobati. Nah, kemudian ada bumbu masakan ya. Ada bumbu masakan. Nah, selain itu bawang putih juga biasanya selain untuk mengobati obat, bisa juga untuk bumbu dapur. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk bumbu penyedap lainnya. Nah, selanjutnya ada teteh, ada lidah buaya. Nah, ya. Nah, lidah buaya ini merupakan tanaman hias yang berdaun indah. Lidah buaya ini fungsinya ganda, ya. Lidah buaya tidak hanya tanaman hias, namun lidah buaya juga merupakan tanaman obat, ya. Kalian tentu sudah tahu lidah buaya seperti apa. Nah, ini lidah buaya ini untuk mengobati apa saja, yaitu diantaranya untuk mengobati dan memperlancar sistem pencernaan.
Kemudian mengandung antiseptik zat pembunuh kuman. Nah, ini kuman ini bisa mati dengan lidah buaya. Nah, kemudian juga dapat melindungi kulit. Nah, kulit supaya kelihatan halus, lembut. Nah, itu bisa menggunakan lidah buaya. Nah, selain itu biasanya bagi rambut yang rontok ya. Nah, rambut yang rontok itu bisa diobati dengan lidah buaya. Nah, kemudian ada jeruk nipis. Nah, ya, jeruk nipis ini merupakan kandungan berbagai minyak dan zat di dalamnya. Jeruk nipis ini dapat dimanfaatkan atau dapat mengobati, mengatasi disentri ya, sembelit. Nah, kemudian ambeien. Nah, ini kemudian bagi perempuan yang sudah head. Nah, ini head tidak teratur. Bisa supaya headnya teratur, bisa diobati dengan jeruk nipis. Kemudian suara serak ya, suaranya misalnya tidak jelas, kemudian berserak, itu bisa menggunakan jeruk nipis. Nah, bau badan juga sama, ini bisa diobati dengan jeruk nipis supaya badan kita wangi. Kita manfaatkan jeruk nipis. Nah, selanjutnya ada jambu biji. Nah, jambu biji ini mengobati, membantu meningkatkan jumlah trombosit penderita demam berdarah. Nah, kemudian trombosit kita yang tadinya kurang, ini ketika kita mengkonsumsi jambu biji, insya Allah akan membantu meningkatkan jumlah trombosit. Nah, selain itu kita mengobati obat mencret nih. Bagi siapa nih ada teteh mungkin yang pernah mengalami mencret. Nah, ini salah satunya jambu biji ya. Jambu biji ini bisa dimanfaatkan untuk mengobati obat mencret. Nah, ada teteh dari serangkaian tadi jenis-jenis tanaman obat, kita sebagai orang yang berpikir harus apa? Ya, harus satu, mensyukuri manfaat tanaman obat. Nah, ketika kita melihat tanaman obat yang ada di sekitar kita, maka kita harus syukuri. Kita manfaatkan tanaman obat tersebut sebagai bahan obat. Nah, selain itu, ada teteh harus memelihara tanaman obat dengan baik. Kenapa demikian? Karena tanaman obat itu bermanfaat sekali bagi kehidupan sehari-hari. Nah, ada teteh. Nah, tidak panjang yang dapat Bapak sampaikan. Nah, nanti ada teteh. Tentunya diharapkan dapat mengisi evaluasi bab 1 halaman 16 sampai 17. Nanti di fotonya hasilnya kirim ke GCR ya. Nah, ini bagian A, bagian B dan bagian A dan B saja ya. Nah, evaluasi bab 1 bagian A dan B. Silakan ada teteh diisi, boleh di buku paket langsung. Kemudian nanti hasilnya boleh kirim ke via GCR ya. Nah, ini sebagai latihan A dan teteh untuk persiapan PTS juga yang insya Allah akan dilaksanakan minggu yang akan datang. Baik, A dan teteh itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey sobat, disinilah aku sekolah. Sekolah, tempat yang nyaman dan menyenangkan. Sekolah yang membuat aku bahagia. Itulah STIT Cendekia Purwakarta.